225010011. Di sini saya akan menjawab 10 pertanyaan dari mata kuliah Interpersonal Skills untuk memenuhi ujian akhir semester. Jelaskan definisi keterampilan interpersonal. Keterampilan interpersonal adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan membangun hubungan yang efektif dengan orang lain. Hal ini mencakup empati, mendengarkan dengan baik, kemampuan menyelesaikan konflik, dan kerjasama dalam berbagai situasi sosial. Jelaskan dengan singkat mengapa kita perlu keterampilan interpersonal. Menurut saya, keterampilan interpersonal sangat penting karena mendukung hubungan yang harmonis dalam kehidupan pribadi dan profesional. Hal ini membantu meningkatkan kolaborasi, membangun kepercayaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Jelaskan faktor dalam individu yang berperan dalam pengembangan interpersonal skill. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan keterampilan interpersonal mencakup beberapa hal penting. Yang pertama ini ada kesadaran diri. Kesadaran diri sangat penting karena dengan mengenali emosi dan perilaku kita bisa lebih mudah beradaptasi dengan orang lain. Kemudian empati. Empati ini memainkan peran utama dalam memahami perasaan dan sudut pandang orang lain, sehingga hubungan kita bisa lebih baik. Komunikasi yang efektif juga sangat penting, seperti menyampaikan ide dengan jelas, mendengarkan dengan aktif, dan menggunakan bahasa tubuh yang tepat untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Selain itu, motivasi untuk terus belajar sangat mendukung, baik itu lewat pelatihan atau membaca. Keterampilan diri juga membuat kita lebih nyaman berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Kemampuan untuk mengendalikan emosi juga penting untuk tetap tenang dan menjaga hubungan tetap baik meski dalam situasi sulit. Keterbukaan terhadap umpan balik juga dapat memungkinkan kita belajar dari kritik dan memperbaiki hubungan dengan orang lain. Nah, yang terakhir itu nilai dan prinsip pribadi seperti kejujuran dan rasa hormat sangat mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Semua faktor ini bisa terus berkembang melalui pengalaman dan pembelajaran dari interaksi sosial sehari-hari. Apa saja manfaat pengungkapan diri dalam membangun kepercayaan di dalam organisasi atau dunia kerja? Berikan dengan argumentasi dan contoh. Pengungkapan diri memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan di tempat kerja. Dengan berbagai pengalaman, perspektif atau tantangan pribadi, seseorang menunjukkan keterbukaan yang dapat memperkuat hubungan dengan rekan dan menciptakan rasa saling menghargai. Selain itu, pengungkapan diri memungkinkan terbentuknya ikatan emosional yang lebih kuat antara anggota tim, meningkatkan kolaborasi, dan mendorong produktivitas. Sebagai contoh, seorang pemimpin yang berbagi kesulitan dalam memimpin sebuah proyek bisa menciptakan atmosfer yang mendukung, mendorong anggota tim untuk lebih terbuka dalam berkomunikasi. Berbagai informasi secara hati-hati juga membantu memperdalam pemahaman dan empati di antara kolega, serta membangun reputasi sebagai individu yang jujur dan dapat dipercaya. Dengan demikian, budaya kerja yang terbuka tercipta di mana semua orang merasa aman untuk berbicara tanpa khawatir. Dalam penilaian performance pegawai, attitude merupakan hal penting untuk mempromosikan pegawai naik ke jenjang yang lebih tinggi. Mengapa attitude penting? Menurut saya, attitude itu sangat penting dalam penilaian kinerja karena menunjukkan bagaimana seorang karyawan menghadapi tanggung jawab, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah. Sikap positif seperti semangat, disiplin, dan tanggung jawab membantu menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan nyaman. Selain itu, sikap yang baik juga menunjukkan kedewasaan emosional dan kemampuan beradaptasi. Attitude yang positif mencerminkan nilai-nilai perusahaan, menjadi kontrol bagi orang lain, dan memperkuat budaya kerja. Karyawan yang proaktif dan fokus pada solusi lebih dipercaya untuk memimpin karena mereka tidak hanya memberikan hasil, tetapi juga memberikan dampak positif di tempat kerjanya.
Untuk meningkatkan kompetensi Anda harus mengetahui potensi yang ada dalam diri sendiri. Bagaimana kiat Anda mencapai kesuksesan melalui knowledge, skill, dan attitude? Jelaskan bagaimana pendapat Anda mengenai self-control dalam kehidupan. Untuk mencapai kesuksesan, memahami potensi diri menjadi langkah awal yang penting. Salah satu kunci utama adalah terus mengembangkan pengetahuan saya dengan terus berusaha untuk belajar dan memperdalam wawasan di bidang yang saya tekuni. Selain itu, skill juga perlu diasah melalui latihan yang berkelanjutan, menghadapi tantangan, dan belajar dari pengalaman. Ini akan memperkuat kemampuan teknis dan sosial. Selanjutnya, attitude. Seperti disiplin, tekun, dan siap belajar dari kegagalan juga sangat berperan penting. Dengan demikian, pola berpikir yang terbuka, kita bisa menerima kritik dan terus berkembang. Selain itu, self-control menjadi faktor penting dalam hidup. Dengan self-control, saya dapat tetap fokus pada tujuan, tidak mudah terpengaruh oleh tekanan, dan menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Misalnya, dalam situasi konflik, self-control membantu saya merespon dengan bijak, alih-alih bereaksi secara impulsif, hingga menciptakan solusi yang konstruktif. Menurut saya, kombinasi antara self-control, knowledge, skill, dan attitude adalah kunci utama untuk meraih keberhasilan. Sebutkan 5 kekuatan dan 5 kelemahan pada diri Anda. Menurut saya pribadi, 5 kekuatan dalam diri saya ialah yang pertama, saya cukup mudah beradaptasi dengan berbagai situasi atau lingkungan baru. Saya juga punya empati yang cukup tinggi, jadi saya bisa memahami perasaan orang lain dan membangun hubungan yang baik. Saya juga mampu menjadi pendengar yang baik yang membantu saya memahami perspektif orang lain. Selain itu, saya juga tekun selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah meski ada rintangan. Yang terakhir, saya juga lumayan kreatif karena sering menemukan solusi baru ketika menghadapi tantangan. Nah, menurut saya juga punya beberapa kelemahan, yaitu saya merasa kurang percaya diri ketika harus berbicara di hadapan orang banyak. Saya juga dapat cepat panik dan takut jika melakukan sesuatu. Saya sering juga overthinking, terlalu banyak berpikir, sampai sulit mengambil keputusan. Saya juga terlalu bergantung pada orang lain saat mengambil keputusan. Nah, terakhir, saya terkadang terlalu berhati-hati, sehingga enggan mengambil resiko yang bisa memberikan hasil positif. Apa penyebab orang lain tidak menyukai Anda dan apa yang Anda lakukan untuk menyikapinya? Menurut saya pribadi, ada beberapa alasan kenapa orang bisa tidak menyukai saya. Yang pertama, mungkin karena adanya perbedaan pendapat, juga perilaku saya yang kadang egois, bahkan mungkin saya yang terlalu sering mengeluh bisa bikin orang merasa risih. Untuk menghadapi hal ini, saya mungkin bisa mulai dengan mendengarkan lebih baik apa yang orang lain rasakan dan pikirkan. Dan saya juga akan mencoba lebih empatik dan menyesuaikan sikap agar orang merasa nyaman. Jika ada konflik juga saya akan membicarakan dengan baik-baik dan cari solusi bersama. Kita juga perlu lebih fleksibel dan terbuka terhadap perbedaan untuk menjaga hubungan yang baik juga. Dalam skala kompetensi interpersonal skill, pada level manakah Anda berada? Kenapa? Untuk menilai posisi saya dalam skala kompetensi keterampilan interpersonal, menurut saya merasa berada di level menengah. Karena menurut saya bisa mendengarkan dengan aktif dan cukup empatik dalam memahami perasaan orang lain. Namun, saya juga menyadari bahwa saya masih harus terus belajar untuk lebih terbuka terhadap umpan balik dan mengelola emosi dengan baik dalam situasi tertentu. Persepsi merupakan inti dari komunikasi. Mengapa dikatakan demikian? Menurut saya, persepsi dianggap inti dari komunikasi karena cara kita memandang sesuatu mempengaruhi bagaimana kita menyampaikan dan menerima pesan. Nah, misalnya itu, kalau kita punya persepsi negatif tentang seseorang, kita mungkin akan salah paham dengan apa yang dia katakan, atau bahkan menganggap dia sebagai marah, padahal sebenarnya tidak. Sebaliknya, jika kita punya persepsi yang positif,
Komunikasi bisa jadi lebih lancar dan mudah dimengerti. Jadi, persepsi kita menentukan bagaimana kita merespon dan berinteraksi dengan orang lain, yang akhirnya mempengaruhi seberapa efektif komunikasi itu terjadi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf bila jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.